Dan saya gelisah. Saya gelisah itu ya nggak mau nanya utara ya saya. Dia kita molong, nabi benar dia mak. Akhirnya saya bilang ya, oke saya pergi, saya bisa menyampaikan satu dua hal. Yang saya hormati pimpinan DPRD yang diwakili Pak Kosmas, anggota DPRD Pak Elias, ini hadir juga ya jawab dari Kupang, anggota DPRD Kota Kupang, Ibu Lina. Ini kiri kanannya Linda dua Linda. Pak Asisten yang saya hormati, Bapak Ibu para penerus, para pengawas, juga saya lihat ada para pendiri, para pastor, bahkan juga para bupati, singkatnya kita semua yang hadir yang saya hormati. Selamat siang. Selamat siang. Mungkin saya tidak banyak tentang RAF ini, mungkin ada satu dua hal saja yang ingin saya sampaikan. Pertama, apresiasi dari penghargaan. Pemerintah menyampaikan apresiasi atas kerja keras pengurus dan partisipasi anggota yang telah membawa koperasi ini mencapai hasil positif selama tahun-tahun sebelumnya. Yang kedua, saya ingin menekankan pentingnya semangat gotong royong dalam memajukan koperasi. Persaingan kita ke depan tidak mudah. Bapak Ibu, ini koperasi yang menjamur sekarang ini cukup banyak dan masyarakat sepertinya dimudahkan dengan koperasi yang identitasnya tidak jelas, termasuk di kampung halaman saya. Ini di bawah ini sudah membuat keresahan. Ini laporan sudah yang ketiga kali bahwa ada koperasi itu yang sekarang itu kalau dia kaki utara, orang belum bayar itu dia langsung tidur di rumah. Ya, ini sudah 3 kali. Awalnya saya pikir main-main, tapi ternyata saya telusuri itu benar. Gitu. Nah, ini menjadi kekhawatiran kita semua. Dengan menangkap penuh, ada kembali pagi anak hati murnade mungkin aman. Dan kembali pagi mereka yang sebenarnya ya itu puasa kesempatan. Jadi yang kedua, sebentar lagi akan hadir koperasi namanya koperasi merah putih. Profilnya kita kulitnya saja kita kenal, tapi ini menjadi tantangan dan pemerintah berkewajiban untuk memfasilitasi agar kehadiran ini tidak membuat tumpang tindih atau sebaiknya bersinergi dengan koperasi-koperasi yang ada, sehingga kemudahan-kemudahan yang akan didapat oleh koperasi merah putih, kemudahan itu yang sama itu mestinya harus juga dinikmati oleh koperasi-koperasi. Dan itu tugas kami pemerintah. Jadi kemarin saya sudah kasih tahu, silakan datang. Tapi ke mana Anda bergerak kalau bisa kami akan rekomendasikan beberapa koperasi yang memiliki kapasitas sehingga kalau akses tentang permodalan dan lain-lain itu kepada mereka juga dibagikan termasuk koperasi sini. Yang kedua, evaluasi kinerja. Ya, saya mengajak agar seluruh anggota koperasi memanfaatkan RAF ini sebagai forum evaluasi kinerja. Ya, transparansi itu penting. Bukan penting, laporan keuangan harus terukur, akuntabilitas dalam pengelolaan koperasi itu menjadi perhatian. Yang berikut, disiplin dalam pengelolaan, kemudian komitmen pada kemandirian. Kemudian perkembangan teknologi ini juga bisa dikelola menjadi sebuah potensi baru untuk pengelolaan koperasi. Ini omong tentang teknologi, ngomong tentang digitalisasi ini ya kedengarannya enak sekali, tapi ternyata implementasinya malah masih bermasalah. Karena itu maka kami pemerintah juga menjadikan ini sebagai sebuah tugas untuk bicara tentang digitalisasi. Ya, kenapa? Desa ini kemarin waktu rekon dana desa itu semua kepala desa dengan bendaharanya kembali semua. Di sana antri, kemudian kena antrian tidak cukup, tunda besok, padahal dia hanya rekod untuk hanya tentang perbedaan 30.000. Jadi kasusnya 30.000, tapi dia menghapus satuan 500.000. Sementara teknologinya ada. Ya, jadi kita sedang
berupaya supaya teknologi desa digitalisasi ini. Nah kalau desanya digitalisasi lalu kooperasinya tidak digital, nah ini aneh. Kemudian yang berikut pesan motivasi. Ya, inspirasi kepada para anggota untuk terus berkontribusi aktif, menjaga solidaritas dan menjadikan KSP Kopi Bawah sebagai role model koperasi yang sukses. Koperasi ini saya kenal sejak saya kecil. Saya punya bapak dan bapak itu paling rajin untuk koperasi dan PDP-nya, AMKE, dia nomor berapa angkanya anggota. Ya, mudah-mudahan waktu Bupati juga nanti masuk jadi anggota. Bapak Ibu, saya mohon izin, ada hal yang penting untuk saya sampaikan di luar konteks tentang koperasi. Sebagai pimpinan daerah, saya dan Kadom, Bupati kita wajib untuk menyampaikan informasi terkini tentang daerah kita dan rakyat wajib tahu, sehingga opini di publik itu menjadi seimbang dan objektif. Kabupaten kita ini dari aspek finansial itu sedang tidak baik-baik. Kondisi fiskal kita cukup memprihatinkan. Kita baru mau mulai, pemerintah pusat sudah memangkas kira-kira 77 miliar untuk dana masuk ke KGK. Dan yang lebih memprihatinkan lagi, pemangkasan ini justru menukik pada visi misi Bupati yang super prioritas, jalan, air, dan listrik. Bapak Ibu mungkin pernah dengar waktu sosialisasi itu kita bersepakat untuk jalan, air, dan listrik itu sebagai program super prioritas. Kenapa dia super prioritas? Karena menurut saya dan Kadom ini darurat, mendesak dan harus segera diselesaikan. Di saat yang bersamaan, pemerintah justru memangkas anggaran khusus untuk infrastruktur. Saya tidak sebut semua, saya sebut beberapa sebagai gambaran kepada Bapak Ibu tentang keadaan daerah kita. Ruas jalan Air Malidangan 18 miliar itu sudah dihapus. Penataan Kota Bayi 16 miliar dihapus. Raja Maunori 5 miliar dihapus. Kajulaki Malabai 5 miliar dihapus. Raterunu Watu Aki 2 miliar dihapus. Lingkar luar Rumah Sakit Pratama Raja 1,3 miliar dihapus. Kantor Camat Bawawai Pasar Rabu Olakile 2 miliar dihapus. Dan masih banyak yang akumulasinya kira-kira 77 miliar. Pertanyaannya, dengan begini kita berhenti membangun, pemerintah meyakinkan Bapak Ibu semua bahwa kita akan terus bergerak dengan kondisi yang ada. Tidak ada kata berhenti. Sehingga instruksi tentang efisiensi, rasionalisasi sudah kita keluarkan 1 minggu ini ada bahas. Kita instruksikan untuk kencangkan ikat pinggang. Sudah kita suruh untuk rasionalisasi di ATK itu 50% saya minta dipangkas. Perjalanan dinas kita minta 50% dipangkas. Kemudian operasional kendaraan kita minta 50% dipangkas. Kemudian honor-honor dan lain-lain kita minta dipangkas. Sampai hari ini THR dan TPP teman-teman semua ini gaji dari bulan ke-13 belum bisa dibayar. Dan itu akan saya umumkan di hari Senin. Dan dibayar atau tidak bayar itu saya sedang mengkaji kondisi keuangan daerah. Kalaupun sampai bayar itu harus ada bunganya. Saya akan bayar di pasar Danga waktu habis kasih bersih sampah. Oleh karena itu Bapak Ibu, walaupun dalam situasi sulit, program 100 hari pemerintah harus tetap jalan. Saya ingin kita satu pemahaman dulu. Karena kata-kata yang beredar di luar itu tetap sampai dengan hari ini dengan 100 hari Bupati dan Wakil Bupati. Ini bukan program yang saya dan Kadom, bukan. Kalau 100 hari, ya itu 100 harinya pemerintah. Ya Pak. Visi-misi daerah saja diambil dari visi-misi kepala daerah. Jadi kalau kepala daerah meletakkan 100 hari itu artinya 100 hari pemerintah daerah. Sehingga dengan keadaan yang ada, kita mau tidak mau untuk menjawab di perintah pusat tentang swasembada pangan dan ketahanan pangan, kita mau tidak mau kita harus cetak sawah baru di tempat di 3 lokasi. Yaitu nanti kita akan mulai di Rindu,
dua titik Renu Bawang dengan di Renu Bawang tidak. Satunya saya akan minta di Islam. Kemudian kita akan mulai dengan, jadi tidak ada lelang, saya sudah kasih tahu. Jangan sampai ini harus dilelangkan. Mau lelang apa? Gua tidak ada. Yang benar itu adalah esa dari PU, makan minumnya dari desa, uang untuk isi BBM-nya ambil dari keuangan, dan kita kerja. Dan harus kita lakukan. Yang kedua, kita akan lakukan penataan sampah di Pasar Pedangan dan di seputaran Kota Bayi. Bayi ini Ibu Linda tiba-tiba terkenal mirip seperti Jakarta itu dua hal, banjir dan sampah. Saya heran Bayi bisa terkenal seperti DKI itu. Jadi sampah kita ini sudah memprihatinkan, sehingga hari Kamis ini kita rubah nomenklaturnya dari Jumat Bersih menjadi hari kerja bakti. Dan April hari Senin itu saya akan meminta keuangan hanya boleh bayar kepada pegawai yang ikut kerja bakti. THR dengan itu gaji bulan 13. Mau bagaimana? Minggu waktu bupati dan wakil bupati kasih bersih sampah. Kedua, dan air. Ini air di Bayi ini sudah jadi masalah. Saya kira hanya Bayi, termasuk Bawawai. Bawawai yang tak kenal dulu menjadi sumber dan mata air. Sekarang Bawawai ikut mengeluh. Tidak ada. Ada apa? Ternyata saya temukan ada 3 masalah di sini. Pertama, sumber air. Kedua, manajemen. Yang ketiga, instalasi. Kita sumber air sebenarnya cukup, tapi tata kelola dan manajemen SDM-nya harus diperbaiki dengan instalasi. Temuan BPK kemarin itu mohon maaf mengejutkan saya. Temuan itu termasuk di bawah belum sempat. Dan saya harus dikasih waktu 2 hari untuk menyelesaikan masalah ini. Karena tidak, kita akan mendapat sanksi yang tadi wajar tanpa pengecualian akan turun jadi disclaimer gara-gara korupsi di Blut ini. Pak As, mohon maaf, itu saya sudah bilang dengan cara apapun 2 hari harus diselesaikan. Jangan sampai orang bilang, woi dulu kami wajar tanpa pengecualian, ini bupati baru belum apa-apa sudah disclaimer. Pada ini sejujurnya ibarat orang berpesta saya dengan daunnya cuci piring. Kami ini kan evaluasi kinerja tahun yang lalu, tapi masyarakat kan dia bukan lihat itu. Jadi air bersih akan kita selesaikan. Kemudian ada database dalam rangka navigator satu data. Kenapa kita ini ada masalah sedikit di perdata, Ibu Linda? Saya sudah beberapa kali ketemu menteri, tapi terpaksa harus pulang karena tidak mampu menyampaikan data yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Minta data kelompok nelayan tidak tahu. Mau bantu kapal, ya, minta data tentang ini makan bergizi gratis ini, panglimanya sudah kasih tahu Bapak kita mau bikin 1 titik di Bayi itu makan pertama 1 miliar Pak. Ya, tolong dikasih tahu kami ambil semangka di mana, ambil tomat di mana, ambil sayur di mana. Waktu saya panggil kepala dinas tidak tahu semua. Ada semangka tapi semangka ada di mana itu dinas tidak tahu. Saya sudah ingatkan, ini program nasional yang harus dilaksanakan. Dia tidak mungkin akan berhenti karena gara-gara di Bayi tidak ada semangka. Dia akan datang ke semangka dari luar, baik dari Labuan Bajo, dari Bima, dan marilah kita baris di jalan nonton itu semangka lebar. Sudah keterlaluan sampai tidak ada. Jadi tidak ada database yang harus kita lakukan. Terakhir nanti kita akan coba upayakan untuk mau pelayanan terpadu. Kemarin ada masukan dari Bapak itu terlalu berat. Berat apa? Kan berat kan hanya bagi kamar. Bagi kamar itu butuh berapa tahun? Kan 2 minggu bisa tinggal tempatkan itu, urus KTP-nya, urus sertifikatnya, tanahnya, urus itu, bikin batu hanya masyarakat antri, loket 1 10 menit, loket 2 15 menit, loket 3 5 menit, terakhir terima KTP kan, terima sertifikat kan, dan lain-lain. Di daerah lain sudah. Oleh karena itu saya mengajak Bapak Ibu untuk mari kita berpartisipasi. Kondisi yang ada itulah kabupaten yang kita cintai, tapi tidak usah khawatir, tidak usah berkecil hati. Kita pastikan kita akan tetap jalan dan kami akan coba secara bertahap. Tahap pertama ini kita rasionalisasi,
ya mungkin akan sedikit radikal. Sehingga tadi malam, mohon maaf Pak Asisten, saya bilang kalau Senin saya evaluasi, progresnya tidak bagus, saya akan keluarkan lagi instruksi babak kedua, itu sudah lebih radikal. Saya kandangkan kendaraan dinas. Kalau saya kandangkan kendaraan dinas, ya mohon maaf, itu paling gampang. Oh, dapat bisa 50 miliar. Tapi keputusan ini diambil harus mempertimbangkan, karena pasti akan efek terhadap kinerja, efek terhadap etos kerja, dan efek terhadap sosial kemasyarakatan. Ya, beda kalau kita kandangkan kendaraan dinas di kota Kupang itu tidak apa-apa, tapi kalau di sini, ya itu dengan medan kita yang begini sayang. Gitu. Jadi itu kira-kira sehingga tadi pagi saya lapor Pak Bupati dan Ari, kau putuskan saja itu terserah, termasuk bayar gaji. Kalau Ari bilang tunda, kalau mau bayar, tapi tidak kayak kita bayar pas mereka kasih bersih sampah itu kita bayar di situ. Jadi saya kira itu, terima kasih banyak, selamat melakukan RAD, dan saya berharap RAD ini bisa menghasilkan banyak hal, istimewa inovasi-inovasi baru. Tantangan kita ke depan tentu berat, tapi tidak usah berkecil hati. Pemerintah akan hadir untuk memfasilitasi kehidupan berkooperasi di kabupaten kita ini bisa berjalan dengan baik. Saya kira itu, semoga Tuhan menolong kita. Bapak Bupati, kami minta untuk kita bisa ambil tempat di bagian depan. Kami minta juga dengan Bapak Asisten 1, Bapak Pimpinan DPRD, Ketua Puskopi Flores Mandiri, dan dari Dinas Kopenda. Kami minta kesediaannya untuk bisa berada di depan. Kami dia, kita tetap